Halo, selamat datang di Ngobar Mokaya. Ngobrol bareng Mokaya. Kenalin, saya Abang Mokaya. Kali ini kita akan membahas mengenai seluk-beluk berjualan online agar teman-teman lebih lancar jualan online-nya. Dan topik atau bahasan kita kali ini adalah memahami customer agar tidak berpaling dari kita. Nah, setelah kita mengenal atau memahami siapa pembeli atau calon customer kita, barulah kita mulai berjualan. Nah, beberapa hal yang kaitannya dengan servis atau pelayanan yang harus kita perhatikan yaitu harus selalu fast respon dan memberi jawaban yang ramah kepada calon pembeli. Karena hal ini sangat penting ya, sehingga tidak ada kesan bahwa kita itu sebagai penjual yang judes atau yang jutek begitu. Tentunya hal ini akan membuat calon pembeli itu merasa senang ketika chat penjual, dia merasa dilayani, dia merasa dihargai. Nah, itu. Kemudian kita usahakan selalu menyebut nama pembeli untuk membangun hubungan yang terasa dekat. Artinya, ketika kita menyebut nama seseorang, eh, orang itu akan merasa dihargai lah gitu. Dan jangan pernah bosan, apalagi marah, dengan berbagai pertanyaan dari konsumen. Biasanya kan ada aja tuh calon pembeli yang nanyanya secara detail, bahkan sering berulang-ulang. Bahkan kita udah jelasin sekali, kadang-kadang dia tetap nggak ngerti. Nah, di situ kita harus sabar. Lalu kaitannya dengan sosial media, hal yang harus kita perhatikan yaitu pastikan agar kita rutin memposting konten di sosial media itu setiap hari. Karena dengan konsisten posting setiap hari, orang akan melihat, wah, dia ini penjual yang serius, penjual yang benar-benar gitu. Tapi kalau kita hanya selewat-lewat, tidak rutin tiap hari, maka orang pun akan menilai, wah, ini sih jualannya kayaknya mau-mau enggak gitulah kira-kira. Kemudian jangan spamming produk ke calon customer. Artinya kita jangan jangan terlalu sering atau jangan terlalu banyak memblas produk-produk yang kita jual kepada calon pembeli melalui WhatsApp atau Messenger yang lainnya. Karena kadang-kadang orang akan merasa terganggu dengan hal tersebut. Nah, lebih baik kita berjualan dengan cara lalu kemudian ketika soft kita selling sudah asik atau berjualan, kita storytelling. sudah punya pembeli banyak, kita punya pelanggan banyak, seringkali ada beberapa kekhawatiran yang muncul eh, pada saat ketika penjual lain memberikan harga yang lebih murah dari yang kita jual. Nah, di situ wajar kalau kita merasa takut kehilangan atau mungkin pembeli atau customer kita akan berpaling. Tapi sebaiknya kita jangan pernah bersaing dengan cara banting harga, karena pasti selalu akan ada harga yang lebih murah dari kita. Jadi, lebih baik kita bersaing dengan servis. Kita harus bisa memberikan servis lebih dari penjual-penjual lain kepada customer kita. Karena pengalaman saya dulu saya pernah membeli sepatu itu harganya lebih mahal dari toko yang lain. Tapi ketika saya masuk toko, di situ saya disambut dengan baik, lalu saya dipersilahkan duduk, kemudian untuk mencoba sepatu pun saya diservis, kaos kakinya mereka pakaikan ke kaki saya. Nah, di situ saya merasa servisnya sangat memuaskan dan akhirnya harga mahal nggak masalah buat saya karena saya puas dengan pelayanan mereka. Tapi terkadang memang walaupun kita sudah memberikan servis yang baik, pelayanan yang baik, tapi tetap saja customer kita berpaling atau lebih cenderung membeli produk ke orang lain dengan harga yang lebih murah. Nah, jika ini terjadi, tentunya untuk beberapa saat kita akan kehilangan pembeli kita atau customer kita. Nah, caranya untuk mengatasi atau untuk membackup kehilangan atau berkurangnya pembeli kita ini adalah kita pindah ke market yang skopnya lebih kecil dan lebih dekat dengan kita. Misalnya,
kita mulai coba posting di FB kita pribadi yang calon customernya itu adalah teman-teman yang kita sudah kenal dan sebagian udah punya trust ke kita atau sudah percaya terhadap kita. Nah, di situ kita bisa lebih mudah untuk membackup penjualan kita yang hilang sebagian dengan cara itu. Nah, artinya ketika kita sudah melakukan pemostingan kepada teman-teman dekat kita, di situ kita akan mendapatkan lagi masukan atau pembeli baru untuk menggantikan sementara pembeli yang lari ke orang lain dengan harga yang lebih murah itu tadi. Kemudian juga sebaiknya kita melakukan penjualan itu memang ya selain Facebook ya, selain Facebook itu kita juga disarankan melakukan penjualan secara online itu melalui platform-platform yang memang sudah banyak dikenal orang, artinya yang sudah jamak, yang orang tuh udah terbiasa menggunakannya. Misalnya status WhatsApp, Instagram, lalu sekarang ini banyak yang sedang tren itu berjualan melalui TikTok ya. Karena platform ini saat ini banyak sekali digemari sama masyarakat di Indonesia sehingga produk yang kita tawarkan akan lebih sering terlihat oleh calon pembeli kita. Nah, selain itu juga untuk para reseller yang sudah memiliki stok, artinya yang mereka mempunyai stok di gudang mereka, sebaiknya juga ini melakukan penjualan di marketplace yang saat ini memang sudah terkenal gitu, yang sudah dikenal banyak masyarakat di Indonesia. Karena selain masyarakat kita sudah terbiasa menggunakannya, hal ini pun akan jauh lebih aman ketimbang kita melakukan penjualan melalui platform yang lainnya. Seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ya, kalau seandainya sudah punya stok, nggak ada salahnya. Jika memang diperlukan, kita bisa melakukan penjualan secara tatap muka langsung. Begitu. Jadi memang ini akan lebih efektif ketika kita menawarkan produk dengan membawa produknya ke seseorang, maka orang itu akan bisa langsung melihat produk itu dan transaksi pembelian pun akan lebih cepat. Begitu. Nah, kemudian strategi lain agar kita lebih dikenal oleh orang itu jadilah berbeda ketika dibandingkan dengan reseller dan penjual lain, baik dari sisi tampilan dan servis, agar keluar dari zona perang harga. Cara lain untuk keluar dari zona perang harga, selain tadi memberikan servis yang lebih baik kepada pembeli kita, adalah membuat katalog produk untuk barang-barang yang kita jual, sehingga kita memiliki tampilan yang berbeda dari penjual lainnya. Hingga customer pun akan merasa ya kitalah supplier pertamanya. Selain itu kita juga harus menguasai ya detail dari produk yang kita jual ini, karena ini sangat penting. Ketika ada customer bertanya mengenai detail produk seperti apa, kita harus bisa langsung menjawab. Jadi pastikan di katalog produk yang kita buat itu mencantumkan detail produk seperti ukuran lebar dada, lebar pinggang, kemudian jenis bahan atau materialnya, lalu bila perlu jumlah dan posisi kancingnya kita sebutin secara detail. Nah, itu akan membuat customer akan merasa jelas dan dia tidak seperti membeli kucing di dalam karung. Nah, sebelum berpisah saya mengajak teman-teman reseller untuk merangkum 3 sampai 5 poin dari materi yang saya sudah sampaikan. Lalu silahkan mengirimkan hasilnya kepada salah satu admin kami. Dan nantinya akan ada hadiah menarik untuk teman-teman. Pesan saya, setiap peluang bisnis pasti memiliki kesulitan. Dan setiap kesulitan di dalamnya mempunyai peluang menghasilkan keuntungan. Lalu keberhasilan juga akan lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak dan mau mencoba. Terima kasih. Oke, segitu dulu untuk ngobrol kali ini. Jika teman-teman suka boleh like dan share video ini.
Kemudian jika teman-teman memiliki pertanyaan seputar materi atau ingin merequest materi tertentu, teman-teman bisa ajukan di WA Grup Reseller.